Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk para pembaca sekalian. Kisah ini berasal dari sebuah desa kecil yang menyimpan misteri kelam. Ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan sebuah pengingat bahwa tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan. Mari kita simak bersama, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Malam itu, sunyi menyelimuti desa kecil di kaki gunung. Udara terasa dingin, angin berembus pelan menggoyangkan dedaunan di halaman. Novi duduk di ambang pintu rumahnya, menatap jalan setapak yang gelap, berharap ada suara langkah kaki yang ia kenal. Tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Ibu pasti pulang malam ini, gumamnya, lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Sudah 5 hari berlalu sejak ibunya pergi tanpa banyak bicara, hanya meninggalkan janji dalam selembar surat bahwa ia akan kembali membawa kehidupan yang lebih baik. Tapi malam demi malam berlalu, dan bayangan ibunya tak pernah muncul. Dari dalam rumah, neneknya memanggil, suaranya serak dan pelan. "Nov, masuk." Malam sudah larut. Tapi Novi tetap duduk di sana. Ia merasa jika ia beranjak, jika ia meninggalkan posnya di ambang pintu, ia akan kehilangan kesempatan melihat ibunya pulang. Namun harapan yang ia genggam erat itu perlahan mulai menipis, terkikis oleh kenyataan. Lalu, malam itu, di bawah bulan yang separuh tertutup awan, terdengar suara langkah dari arah hutan. Novi menegang. Langkah itu berat, menyeret, seolah milik seseorang yang kelelahan berjalan jauh. Jantungnya berdegup kencang. "Ibu?" tanyanya, nyaris berbisik. Tapi yang muncul dari kegelapan bukanlah sosok yang ia harapkan. Di kejauhan, berdiri seorang perempuan dengan gaun lusuh yang berkibar diterpa angin. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya yang pucat. Ia diam di sana, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Novi. Novi ingin berteriak, ingin lari masuk ke rumah, tapi tubuhnya seakan membatu. Lalu perempuan itu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang pulang setelah lama pergi. Senyum itu membuat malam semakin terasa mencekam. Novi lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang terpencil, di mana kehidupan berjalan lambat dan malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Rumahnya sederhana, berdinding papan kayu yang mulai rapuh dimakan waktu, dengan halaman tanah yang selalu basah saat hujan turun. Di desa ini, kabut sering turun di pagi hari, menyelimuti atap-atap rumah hingga tampak seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Ia tinggal bersama ibunya, seorang wanita pekerja keras yang mencari nafkah dengan mencuci pakaian orang-orang di desa. Ibunya bukan hanya seorang pencuci baju, tapi juga seorang ibu yang lembut dan penyabar. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ibunya sudah sibuk mencuci tumpukan pakaian, meremas kain dengan tangan yang mulai kapalan, sementara Novi kecil duduk di dekatnya, bermain dengan busa sabun yang mengambang di air. "Jangan jauh-jauh, nak," ucap ibunya suatu pagi, sambil menyeka keringat di dahinya. "Kalau ibu selesai, nanti kita makan bareng, ya." Saat itu, Novi merasa hidupnya cukup. Mereka tidak memiliki banyak, tapi cukup. Namun, di balik kehidupan yang sederhana itu, ada kenyataan yang diam-diam menggerogoti ketenangan mereka. Ibunya selalu tampak gelisah. Ada sesuatu yang disembunyikan dari Novi, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami hingga hari itu tiba, hari ketika ibunya pergi. Malam itu, Novi melihat ibunya mengemasi barang-barangnya. Sebuah tas besar tergeletak di atas kasur lusuh mereka, penuh dengan pakaian yang terlipat rapi. "Ibu mau kemana?" Suara Novi bergetar, tapi ibunya hanya tersenyum tipis dan mengelus rambutnya. "Ibu cuma pergi sebentar, nak," jawabnya, tanpa menatap mata Novi. "Ibu pergi cari uang biar nanti kamu bisa sekolah lebih baik." "Nanti ibu pulang, ya." Lalu, mobil hitam besar yang tak pernah terlihat di desa mereka berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas rapi turun, diikuti seorang wanita berpakaian mewah. Novi tidak mengenal mereka. Mereka berbicara pelan dengan ibunya, sebelum ibunya masuk ke dalam mobil itu, tanpa menoleh, tanpa kata perpisahan lebih banyak. Setelah itu, desa kembali sunyi. Hanya tinggal Novi dan neneknya yang duduk di beranda, menatap jalan setapak yang kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Novi terus menunggu ibunya kembali. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, menatap ke arah jalan yang sama, berharap ada langkah kaki yang ia kenal.
Tapi yang datang bukan ibunya. Yang datang adalah sesuatu yang lain. Hari-hari terus berlalu sejak kepergian ibunya. Novi masih tinggal bersama neneknya, menjalani hidup seperti biasa, meski ada kekosongan yang terus mengendap di dalam hatinya. Surat-surat dari ibunya memang datang sesekali, membawa kabar bahwa ibunya baik-baik saja dan sedang bekerja keras. Tapi, surat-surat itu terasa dingin, seolah ditulis oleh seseorang yang semakin menjauh. Novi tidak pernah tahu di mana ibunya tinggal sekarang. Tidak pernah tahu pekerjaan apa yang sebenarnya ibunya lakukan. Yang ia tahu hanyalah janji-janji yang selalu terdengar manis, tapi tidak pernah benar-benar membuatnya tenang. Suatu malam, ketika Novi sedang duduk di depan rumah seperti biasa, berharap melihat ibunya pulang, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, dari arah hutan yang berbatasan dengan desa, terdengar suara langkah kaki yang berat dan terseret-seret. Novi menegang. Di bawah cahaya remang-bulan, sosok seorang perempuan muncul dari arah jalan setapak. Ia berjalan pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah kelelahan setelah perjalanan yang panjang. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia mengenakan daster putih lusuh yang kotor oleh tanah. Novi menahan napas. Ada sesuatu yang familiar dari sosok itu. Ibu. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya bisikan yang larut dalam desiran angin malam. Perempuan itu berhenti. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya. Mata Novi membelalak. Itu memang wajah ibunya. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Kulit ibunya lebih pucat dari yang ia ingat. Bibirnya membiru, seperti orang yang kedinginan. Matanya kosong, tidak ada cahaya kehangatan yang biasa terpancar darinya. Tapi yang paling membuat Novi merinding adalah senyumnya. Senyum itu bukan senyum ibunya. Senyum itu lebar, terlalu lebar, hingga tampak tidak wajar. Tiba-tiba, perempuan itu tertawa pelan. Suaranya lirih, seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Novi merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Perempuan itu melangkah maju, lebih dekat ke arah rumah. Nenek Novi yang ada di dalam rumah tampaknya mendengar sesuatu. Ia keluar, membawa lampu minyak di tangannya. Begitu matanya menangkap sosok perempuan itu, wajahnya langsung berubah tegang. Novi! Masuk ke dalam sekarang! Seru neneknya. Novi terkejut. Ia menoleh ke arah neneknya, lalu kembali melihat ke depan. Perempuan itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Hanya angin malam yang berhembus, membawa suara gemerisik daun-daun kering. Neneknya buru-buru menarik Novi ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Novi masih kebingungan, tubuhnya gemetar, belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja ia lihat. Neneknya duduk di sudut ruangan, wajahnya penuh kekhawatiran. Novi, mulai malam ini, jangan pernah keluar rumah setelah maghrib, kata neneknya dengan suara serius. Novi menelan ludah. Ada apa, Nek? Siapa tadi itu? Neneknya diam sesaat, seakan ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, Itu bukan ibumu, Nak. Dada Novi terasa sesak. Bukan ibu? Ulangnya, suaranya hampir tak terdengar. Neneknya menggeleng pelan. Itu sesuatu yang lain. Novi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan yang lebih menakutkan, sesuatu itu memiliki wajah ibunya. Sejak malam itu, Novi tidak pernah lagi duduk di depan rumah sendirian. Setiap maghrib tiba, neneknya selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Namun, meskipun sudah berlindung di dalam rumah, Novi tidak bisa mengusir rasa takut yang terus mengendap di hatinya. Sosok itu, yang menyerupai ibunya, masih membekas di benaknya. Nek, kalau itu bukan ibu, lalu siapa? Tanyanya suatu malam saat mereka berdua duduk di dekat lampu minyak yang temaram. Neneknya terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Di desa ini, ada yang bilang bahwa makhluk-makhluk dari dunia lain bisa meniru rupa orang yang sudah meninggal.
Mereka ingin menipu kita, menanamkan ketakutan, atau menyebarkan fitnah, kata neneknya, menatap api kecil yang bergoyang di dalam lampu minyak. Novi menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ibunya benar-benar kembali, tapi hatinya tahu itu bukan ibunya. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Tetangga mereka, Pak Hasan, yang rumahnya tidak jauh dari tempat Novi tinggal, berlari tergopoh-gopoh ke rumahnya dengan wajah ketakutan. "Nek, Novi." Suaranya terdengar panik, "Aku lihat dia lagi. Perempuan itu. Dia berdiri di depan rumahku, menggendong bayi, matanya kosong, dan dia tersenyum." Nenek Novi berdiri dari duduknya, wajahnya semakin tegang. Novi ikut merinding. "Apa dia bicara sesuatu?" tanya neneknya. Pak Hasan mengangguk cepat. Dia bilang, "Anakku, aku pulang." Novi tercekat. Perempuan itu tidak hanya menyerupai ibunya. Ia juga berbicara seperti ibunya. Gangguan itu tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, warga desa mulai melihat sosok perempuan yang sama berkeliaran di pinggir desa, selalu mengenakan daster putih yang lusuh dan menggendong bayi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, meski tidak ada bayi yang lahir di desa selama berbulan-bulan. Yang paling menyeramkan adalah cerita dari Embok Sumi, seorang pedagang nasi yang sering berjualan sampai larut malam. "Semalam, saat aku pulang dari warung, aku lihat dia berdiri di dekat pohon beringin," katanya, suaranya bergetar saat bercerita kepada warga di balai desa. "Dia memanggil namaku dengan suara yang lirih, seperti suara angin berbisik." "Apa yang kau lakukan, Embok?" tanya seseorang. "Aku tidak menoleh. Aku ingat pesan orang tua, kalau dipanggil suara aneh malam-malam, jangan sekali-kali menjawab." Aku langsung lari ke rumah. Desa mulai dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Orang-orang mulai membicarakan kejadian ini dengan bisik-bisik, takut jika mereka membicarakan terlalu keras, makhluk itu akan datang mendengar. Namun, semakin mereka takut, semakin sering makhluk itu muncul. Dan yang paling menakutkan, makhluk itu semakin mendekat ke rumah Novi. Pada suatu malam, saat Novi berusaha tidur, ia mendengar suara aneh dari luar jendela kamarnya. Suara yang awalnya hanya desiran angin, berubah menjadi sesuatu yang lain. Suara bisikan. "Novi. Nak, ini ibu." Novi membeku di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menutup telinganya, tapi tubuhnya terasa kaku. "Novi, bukakan pintunya, nak, ibu pulang." Suara itu begitu mirip dengan suara ibunya. Tapi Novi tahu, itu bukan ibunya. Sambil gemetar, ia menoleh ke arah jendela. Di luar, di balik kaca yang buram oleh embun, ada bayangan seseorang berdiri diam. Lalu, perlahan, tangan pucat itu mengangkat, mengetuk kaca dengan pelan. "Tok, tok, tok. Ibu pulang, nak." Ketukan itu semakin keras. "Tok, tok, tok." Novi tidak bisa lagi menahan diri. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Neneknya berlari masuk ke kamar, wajahnya pucat pasi. Tanpa bertanya, ia segera menarik Novi ke dalam pelukannya dan mulai melafalkan doa-doa. Di luar, suara ketukan itu perlahan menghilang. Tapi sebelum semuanya benar-benar sunyi, terdengar satu suara terakhir yang membuat darah Novi membeku. Tawa pelan. Tawa yang sama seperti yang ia dengar malam itu, saat pertama kali melihat sosok yang menyerupai ibunya. Dan malam itu, Novi sadar. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sejak malam itu, Novi tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara ketukan di jendela itu seakan masih terngiang di telinganya. Ia bahkan merasa sesekali melihat bayangan di sudut rumah, seolah makhluk itu tidak benar-benar pergi, hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Neneknya semakin khawatir. Ia mulai sering berdoa lebih lama dari biasanya, membakar dupa di beberapa sudut rumah, dan menaburkan garam di depan pintu. "Ini bukan sekadar gangguan biasa, Nov," kata neneknya suatu malam, sambil menatap cahaya redup dari lampu minyak. "Ini adalah fitnah. Fitnah yang diciptakan oleh makhluk yang ingin menghancurkan kita." Novi menelan ludah. "Apa yang harus kita lakukan, Nek?"
Neneknya diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kita harus mencari bantuan. Malam itu juga, neneknya membawa Novi ke rumah seorang kiai yang tinggal di pinggiran desa. Kiai Rahman, begitu orang-orang memanggilnya, dikenal sebagai sosok yang dihormati, seseorang yang memahami hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Setibanya di sana, mereka diterima di ruang tamu kecil yang penuh dengan rak-rak kayu berisi kitab-kitab tebal. Kiai Rahman duduk bersila di depan mereka, mendengarkan cerita nenek Novi dengan saksama. Setelah neneknya selesai bercerita, sang kiai menghela napas dalam. Ini bukan arwah gentayangan, katanya tegas. Tidak ada manusia yang sudah mati bisa kembali. Yang kalian lihat itu bukan ibumu, Novi. Itu adalah jin kafir yang mengambil wajahnya untuk menyesatkan manusia. Novi menggigit bibirnya. Tapi kenapa harus ibuku? Kenapa harus aku? Kiai Rahman menatapnya dengan mata yang tajam. Karena ibumu meninggalkan sesuatu yang belum terselesaikan. Ada janji yang belum terpenuhi, atau ada sesuatu yang ingin diambil oleh makhluk itu. Nenek Novi menoleh ke cucunya, seolah mencari jawaban di wajahnya. Novi hanya bisa menggeleng. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya neneknya. Kiai Rahman mengambil napas dalam, lalu berkata, kita harus menghadapinya. Makhluk itu harus diusir. Keesokan harinya, saat matahari mulai tenggelam, Novi, neneknya, dan beberapa warga berkumpul di rumah mereka. Kiai Rahman sudah bersiap dengan beberapa benda yang ia bawa, sebotol air yang sudah didoakan, beberapa lembar kertas bertuliskan ayat-ayat suci, dan dupa yang menyala perlahan. Kita harus melakukannya malam ini, kata Kiai Rahman. Jika tidak, makhluk itu akan semakin kuat. Ketika malam tiba, mereka memulai ritual doa. Novi duduk di tengah ruangan, menggenggam tangan neneknya erat-erat. Matanya terpejam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, baru saja mereka membaca ayat pertama, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah luar. Jendela yang sebelumnya tertutup rapat bergetar keras, seolah ada seseorang yang mencoba membuka paksa dari luar. Kemudian, terdengar suara itu lagi. Novi. Nak, buka pintunya. Novi menahan napas. Itu suara yang sama. Tapi kali ini, suara itu terdengar lebih dekat. Dan sebelum siapapun sempat bergerak, pintu rumah bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk. Brak! 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 Lanjutkan doanya. Seru Kiai Rahman, suaranya tetap tegas meski suasana semakin mencekam. Novi bisa merasakan tubuhnya gemetar. Ia ingin menutup telinganya, ingin berlari dari tempat itu. Tapi ia tahu, ini adalah saatnya. Jika ia lari, makhluk itu tidak akan pernah pergi. Pintu bergetar semakin keras. Angin berdesir dari celah-celah kayu, membawa suara bisikan yang semakin lirih tapi menusuk ke dalam kepala. Novi, kamu tidak merindukan ibu? Air mata Novi mengalir. Ia merindukan ibunya. Sangat. Tapi ini bukan ibunya. Brak! Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan sendirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari luar. Dan di ambang pintu, berdiri sosok perempuan itu. Ibunya. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang menyerupai ibunya. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan di tangannya, ia masih menggendong bayi yang menangis pelan. Senyum lebar itu masih terpampang di wajahnya, membuat darah Novi membeku. Novi, ibu pulang. Suara itu mengalir begitu lembut, begitu meyakinkan. Tapi di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang menyeramkan. Tiba-tiba, Kiai Rahman berdiri dan melemparkan air doa ke arah sosok itu. Cis! Makhluk itu berteriak melengking. Suaranya bukan lagi suara ibunya, melainkan suara yang dalam, menggelegar, dan menyakitkan telinga. Ibuku tidak akan pernah menyakitiku. Teriak Novi, dadanya sesak dengan emosi yang selama ini ia pendam. Kau bukan ibuku. Makhluk itu mendesis, wajahnya mulai berubah. Kulitnya perlahan mengelupas, memperlihatkan bentuk aslinya, sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayi yang ia gendong tiba-tiba menghilang, seolah hanya ilusi yang diciptakan untuk menyesatkannya. Kiai Rahman melanjutkan bacaan doanya, suaranya semakin lantang. Beberapa warga yang ikut membantu juga mulai membaca doa-doa dengan suara gemetar.
Makhluk itu semakin berteriak, meronta kesakitan. Tubuhnya mulai menguap, seolah tidak bisa bertahan lebih lama di tempat ini. Aku akan kembali. Suaranya berubah menjadi gemuruh, sebelum akhirnya tubuhnya lenyap dalam hembusan angin yang dingin. Pintu rumah yang tadi terbuka tiba-tiba tertutup dengan keras. Dan malam itu, akhirnya, keheningan kembali. Novi jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia tidak sadar bahwa air matanya sudah mengalir deras. Neneknya segera merengkuhnya dalam pelukan, menepuk punggungnya pelan. "Sudah selesai, Nak," bisik neneknya. "Kita sudah menang." Tapi di dalam hati Novi, ia tahu. Ini belum sepenuhnya selesai. Malam itu, setelah makhluk itu lenyap, suasana di dalam rumah Novi masih dipenuhi dengan sisa ketegangan. Bau dupa masih menyengat di udara, dan lantai di dekat pintu masih basah oleh air doa yang Kiai Rahman siramkan. Namun, yang paling terasa adalah keheningan, sebuah keheningan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak gangguan itu dimulai, udara di dalam rumah terasa lebih ringan. Novi masih terduduk di lantai, tubuhnya lemas, pikirannya masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Neneknya duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Warga yang ikut membantu satu persatu menghela napas lega, meski sebagian masih menggenggam tasbih mereka dengan erat. Kiai Rahman bangkit dari duduknya dan mengusap janggutnya. "Alhamdulillah," gumamnya pelan, lalu menoleh ke Novi. "Kamu sudah berani menolak panggilannya, Nak." Itu yang membuat makhluk itu melemah. Novi menoleh ke arah Kiai Rahman, matanya masih berkaca-kaca. "Jadi, itu benar-benar bukan ibu?" Suaranya bergetar. Kiai Rahman menggeleng dengan mantap. "Tidak, Nak. Ibumu sudah tenang di tempatnya. Apa yang datang ke sini hanyalah jin kafir yang ingin menyesatkanmu." Novi menunduk, perasaannya bercampur aduk. Ia ingin mempercayai kata-kata Kiai Rahman, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang masih terasa kosong. Sejak kecil, ibunya adalah satu-satunya yang selalu ada untuknya. Dan kini, harapan kecil yang sempat ia genggam, harapan bahwa ibunya benar-benar kembali, harus ia lepaskan. Ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya sudah pergi selamanya. Keesokan paginya, matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Udara pagi terasa lebih segar, dan embun yang menggantung di daun-daun berkilau diterpa cahaya. Namun, meski suasana desa kembali seperti biasa, kabar tentang kejadian semalam sudah menyebar ke seluruh penjuru. Beberapa warga masih ketakutan, takut kalau makhluk itu akan kembali. Tapi sebagian besar merasa lega. Nenek Novi, meski masih tampak lelah, akhirnya bisa tersenyum sedikit. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Novi bisa makan tanpa dihantui rasa takut. Namun, satu hal yang masih mengganjal di hatinya adalah makam ibunya. Sehari setelah kejadian itu, Kiai Rahman mengajak Novi dan neneknya untuk pergi ke makam sang ibu. Novi ragu pada awalnya, takut kalau bayangan dari malam-malam sebelumnya masih menghantui tempat itu. Tapi ia tahu, ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Saat mereka sampai di pemakaman desa, suasana di sana terasa tenang. Beberapa burung gereja beterbangan di antara pepohonan, dan angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Novi berdiri di depan nisan ibunya. Batu nisannya sudah sedikit berlumut, tanda bahwa waktu terus berjalan meski bagi Novi rasanya masih seperti kemarin. Ia berlutut, menyentuh tanah di depan pusara itu, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia tidak merasa takut. Tidak ada bayangan mengerikan. Tidak ada suara bisikan. Hanya ketenangan. "Ibu, maafkan Novi," bisiknya. Novi sempat percaya kalau ibu kembali. Novi sempat berharap kalau ibu masih ada di sini. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kerinduan yang tidak akan pernah bisa ia tuntaskan. Tapi sekarang Novi tahu, ibu sudah tenang di sana. Novi janji tidak akan takut lagi. Ia menggenggam tanah di depannya, lalu menatap nisan itu dengan mata yang mulai tegar. Kiai Rahman berdiri di sampingnya dan meletakkan tangannya di bahu Novi. "Doakan ibumu dengan tulus, Nak. Itu yang akan sampai kepadanya." Novi mengangguk, lalu menutup matanya, melafalkan doa dengan suara pelan. Dan saat ia membuka mata, ia merasa sesuatu dalam hatinya perlahan mulai lega.
Hari-hari berlalu, dan desa kembali ke kehidupan normalnya. Orang-orang mulai berani keluar rumah setelah maghrib, meski masih ada beberapa yang menoleh ke belakang dengan waspada. Namun, Novi tahu bahwa apa yang menghantui mereka bukan lagi sosok itu, melainkan rasa takut yang tertanam di dalam diri mereka sendiri. Sementara itu, Novi mulai berpikir untuk meninggalkan desa. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa waktunya untuk pergi sudah tiba. Suatu malam, ia duduk bersama neneknya di beranda rumah. "Nek," panggilnya pelan. Neneknya menoleh. "Ada apa, Nak?" Novi menatap langit malam yang dipenuhi bintang, lalu menarik napas dalam. "Aku ingin pergi ke kota. Aku ingin mencari kehidupan yang lebih baik, Nek. Aku ingin bekerja dan melanjutkan hidup." Neneknya tidak langsung menjawab. Ia menatap cucunya dengan penuh kasih sayang, lalu tersenyum tipis. "Kamu sudah besar, Novi. Jika itu yang terbaik, nenek akan merestui." Malam itu, Novi tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan luka di hatinya mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk melangkah ke depan. Dan meski ibunya sudah tiada, Novi tahu bahwa kenangan dan kasih sayangnya akan selalu hidup di dalam hatinya. Selamanya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Novi akhirnya meninggalkan desa kecil tempat ia tumbuh besar. Dengan restu neneknya dan bekal seadanya, ia berangkat ke kota, mencari kehidupan yang lebih baik seperti yang dulu selalu diimpikan ibunya. Hari-hari di kota tidaklah mudah. Ia bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mulai dari menjadi pelayan warung makan hingga penjaga toko. Tapi dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat pesan ibunya, bahwa ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Novi tidak pernah lupa untuk mengirim kabar kepada neneknya. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk dikirimkan ke desa. Ia ingin memastikan neneknya tidak kekurangan apapun. Namun, meski jauh dari rumah, bayangan masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ketika Novi baru saja pulang kerja dan duduk di kamar kontrakannya yang sempit, ia membuka laci kecil tempat ia menyimpan benda-benda berharga. Di sana, tersimpan satu-satunya foto ibunya yang tersisa, foto lama yang sudah mulai pudar, tapi wajah ibunya masih jelas terlihat. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum tipis. "Ibu, aku sudah tidak takut lagi," bisiknya pelan. Sementara itu, di desa kecil tempat Novi dibesarkan, kehidupan berjalan seperti biasa. Warga mulai melupakan kejadian mengerikan yang sempat menghantui mereka. Hanya segelintir orang tua yang masih mengingat cerita tentang sosok perempuan bergaun putih yang pernah muncul di malam hari. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Di makam ibunya, bunga melati selalu tumbuh dengan subur, lebih harum dibandingkan bunga-bunga lain di pemakaman itu. Tidak ada yang tahu siapa yang menanamnya, dan tidak ada yang pernah melihat siapa yang merawatnya. Tapi setiap kali angin berhembus di sore hari, orang-orang yang melewati pemakaman kadang-kadang mengaku mencium aroma yang lembut dan familiar. Aroma yang mengingatkan mereka pada seseorang. Aroma yang mengingatkan mereka pada seorang ibu yang pergi mencari kehidupan lebih baik untuk anaknya, dan akhirnya pulang dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun. Novi tidak pernah kembali ke desa. Setidaknya, belum. Namun, suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah lamanya, tempat ia dulu sering menunggu ibunya pulang. Angin bertiup lembut, membawa aroma melati yang familiar. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok ibunya. Tapi kali ini, ibunya tampak berbeda. Tidak ada lagi wajah pucat, tidak ada lagi senyum aneh yang menyeramkan. Ibunya berdiri tegak, mengenakan kain batik sederhana seperti yang dulu selalu ia pakai. Wajahnya tenang, matanya penuh kasih sayang. "Ibu." Sosok itu tersenyum, lalu perlahan berbalik dan berjalan menjauh, langkahnya ringan, seolah telah terbebas dari beban yang selama ini mengikatnya di dunia. Novi ingin mengejar, ingin memanggil ibunya sekali lagi. Tapi sebelum ia sempat melangkah, suara lembut ibunya terdengar. "Terima kasih, Nak." Novi terbangun dengan air mata di pipinya. Tapi kali ini, bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan.
Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya, Novi merasa hatinya benar-benar damai. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa fitnah bisa datang dari mana saja, bahkan dari sesuatu yang tampaknya dekat dengan kita. Jangan mudah percaya pada yang tidak jelas asal-usulnya, dan selalu berlindung kepadanya. Terima kasih telah membaca sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.